unik sekali seputar pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kami mohon sambutan kepada Pak Dr. Hamim Yahya Putro. Acara yang ketiga langsung kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim berkaitan dengan sejarah BPUPKI dan PPKI berkaitan dengan teks dan konteksnya mungkin sampai hari ini. Selanjutnya nanti kita akhiri dengan diskusi. Bagi jamaah kuliah subuh yang ingin ngobrol dengan Ustadz Lukman Hakim bisa lewat chat, bertanya. Yang kedua juga bisa langsung kepada beliau ketika akhir sesi nanti. Marilah kita awali kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepada Pak Dr. Hamim Yahya Putra, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mas Lukman Hakim, Pak Samsudin, Pak Iwan. Ini ada juga teman saya dari UIN, Bu Asnafiah, satu angkatan ini, dan juga beberapa teman yang lain. Tema kita, kajian kita tentang Dekoretsu Jumbi Tiosokai dan Dekoretsu Jumbi Inkai, BPUPKI dan PPKI, adalah sesuatu yang akan mengingatkan kita kepada para pendiri Republik ini yang begitu ikhlasnya untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, dan yang selalu menjadi pertanyaan dan mungkin peringatan juga bagi kita sekalian bahwa BPUPKI didirikan adalah atas kerelaan Jepang karena Indonesia membantu untuk kejayaan Asia Timur Raya dan seterusnya, itulah ya kira-kira. Dan dalam kondisi terdesak oleh semakin terdesak posisinya sehingga kemudian memberikan janji. Makanya sampai sekarang juga Mas Lukman mungkin nanti bisa memberikan penjelasan beberapa negara yang tidak senang dengan kita kan mengatakan bahwa kita merdeka hadiah dari Jepang gitu ya. Tapi kalau saya mempelajari langkah-langkahnya ya tidak terlalu salah juga gitu. Artinya bahwa Perdana Menteri Koiso dan lain memberikan janji nanti tanggal 24 Agustus kita akan merdeka, diberi janji oleh Jepang. Cuman yang muda-muda merasa ketika ada vacuum of power akhirnya jadilah kita kemerdekaan, dan saya kira ini menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia. Dan sekali lagi mungkin pada malam ini akan dikaji dengan bagus pagi ini dari nanti secara terstruktur gitu ya Mas Iwan ya, nanti dari setiap Rabu tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI kita bicarakan satu persatu, dan sudah ada sejarah yang berjalan namanya Mas Lukman Hakim nanti bisa akan menyampaikan satu persatu, dan ini saya kira juga satu langkah yang bagus. Dan selamat berbagus. Ini ada Gus Wi juga nih, Mas Wiharto. Itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Dr. Hamim Yahya Putra. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Lukman Hakim, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Hamim, Mas Samsudin, Mas Iwan, dan para partisipan, rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di forum ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa semangat
meraih Indonesia merdeka itu sudah dimulai sejak awal abad ini. Artinya yang secara terstruktur, terorganisir, dan menyeluruh. Ya dengan segala kekurangannya, kalau Pak Beliarnur itu menyebut, ya kita mesti melihat dari konteksnya. Misalnya Budi Utomo. Budi Utomo itu ya tujuannya itu kejayaan Jawa Raya. Tujuannya itu mengembangkan, memajukan yang dia sebut bangsa ini ya Jawa dan Madura. Lalu nanti SDI itu malah dia beri di dalam konteks ekonomi. Kalau kita lihat lagi nanti indise partai yang disebut warga negara itu ya Inlander gitu. Top Inlander menyebutnya Inlander. Jadi belum ada Indonesia. Ketika nanti tahun 16 ada Nasional Kongres SI belum pakai Indonesia, masih nasional. Jadi proses itu memang proses ini. Nah, tapi satu hal, perbedaan penjajahan Belanda dengan pendudukan Jepang itu. Belanda itu penjajah yang arogan dan pelit gitu. Jadi ketika ada permintaan usul dari organisasi-organisasi pergerakan supaya warga negara Indonesia ini diberi kesempatan untuk menjadi milisi, itu ditolak. Gitu. Ketika Cokro Aminoto SI meminta supaya Indonesia ini diberi kesempatan, Hindia Belanda waktu itu, Hindia Belanda ini diberi kesempatan untuk, kalau sekarang mungkin otonomi khusus gitu ya, berpemerintahan sendiri, juga ditolak. Ketika kaum pergerakan meminta supaya diberi kesempatan Indonesia ini berparlemen, juga ditolak. Jadi semua, tidak ada tuntutan bangsa Indonesia ini yang dipenuhi oleh Belanda. Jadi karena itu Pak Safruddin misalnya dalam biografinya mengatakan, ya ketika mereka melihat Belanda itu terdesak, nggak ada dari kita itu yang tergerak untuk sungguh-sungguh membantu Belanda, nggak ada. Karena mereka itu sangat. Nah, Jepang datang, memang singkat, cuma 3,5 tahun. Itu agak menarik, dia punya pendekatan terhadap Islam. Walaupun pada mulanya mereka salah langkah. Salah langkah misalnya menangkap Hadatus Syekh Hasan Asy'ari, menangkap Kiai Mahfud Siddiq, ketua PBNU, itu dipenjara hampir 6 bulan. Sehingga itu membangkitkan kemarahan dari para ulama. Gitu. Tapi begitu mereka menyadari kekeliruan itu, Jepang kemudian melakukan pendekatan kepada kaum muslimin. Ya. Misalnya pada tahun 43 itu, 4 organisasi Islam diperbolehkan untuk kembali beraktivitas. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Ulama Islam, itu PUI Majalengka, Persatuan Umat Islam Indonesia, PUII Sukabumi. Lalu keempat ini diperbolehkan untuk membentuk federasi, tapi namanya nggak boleh MIAI. Zaman Belanda itu atas inisiatif organisasi Islam, dibentuk Majelis Islam A'la Indonesia. Nggak boleh pakai nama MIAI. Ada sekitar beberapa bulan boleh pakai MIAI, tapi kemudian itu dilarang dan diganti dengan MASUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, para pejuang kita
itu apa sekali, apa namanya, cerdas ya. Kayak kita harus sebut misalnya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, itu cerdas sekali. Dia manfaatkan dalam tanda petik itu kebaikan hati Jepang untuk kepentingan umat. Misalnya dia minta supaya untuk ikut mempropagandakan Jepang supaya Mia Masumi diberi izin untuk menerbitkan majalah. Maka diterbitkanlah majalah Berita Muslimin Indonesia. Ya walaupun isinya disensor, tapi dengan itu bisa komunikasi dengan umat. Lalu minta supaya kaum muslimin ini juga ini untuk menjaga pertahanan garis belakang nih katanya kan begitu. Supaya dilatih militer. Dibentuk pembela tanah air yang para pimpinannya banyak itu dari para santri. Putra Hadratus Syekh misalnya Abdul Khalik Hasim, Pak Dirman tentu yang populer, Pak Kasman Singodebejo, Pak Kiai Samun di Banten. Ya. Lalu juga diperbolehkan tuh. Kiai Wahid minta melalui Masumi karena beliau itu ketua muda Masumi. Ketua Masuminya Hadratus Syekh. Sehari-hari beliau yang melaksanakan. Minta dibentuk Hizbullah. Diperbolehkan juga gitu loh. Bahkan ada pelatihan militer selama beberapa bulan di daerah Cibarusah, Bekasi. Puncaknya adalah, jadi seperti Bung Karno ya, seperti Bung Karno juga itu sebenarnya kan ada kesepakatan ya, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir di awal kedatangan Jepang itu. Mereka bersepakat Soekarno-Hatta itu nggak mungkin untuk bergerak di bawah tanah. Karena mereka, dua orang ini sudah terlalu populer. Syahrir, itu yang bergerak di bawah tanah. Nanti bersama misalnya tokoh Islam itu Kiai Haji Isa Ansori itu di bawah tanah itu. Amir Saripudin. Ya. Tapi Soekarno-Hatta nggak bisa dia sembunyi. Nah, puncaknya adalah pada tanggal 7 September tahun 44, tadi sudah disebut oleh Ustaz Hamim itu, Perdana Menteri Kaiso itu menjanjikan kemerdekaan. Kalau istilah yang populer zaman itu, perkenan kemerdekaan. Tidak kapan apanya nggak jelas, di kemudian hari. Nah, itu jadi itu. Perkenan kemerdekaan di kemudian hari. Tapi itu disambut ya oleh umat, dispolitisir sedemikian rupa, sampai kemudian tanggal 1 Maret tahun 45, pemerintah Jepang itu mengumumkan akan segera dibentuk badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Tidak pakai Indonesia. Karena memang yang direncanakan oleh Jepang itu mula-mula akan dibentuk di Jawa. Sesudah itu akan dibentuk di Sumatera. Lalu di Indonesia Timur. Jadi yang baru berhasil dibentuk itu Jawa. Nah pada bulan itu Maret, April resmi. Ya, pada bulan April itu resmi diumumkan. Nah pengumuman Saiko Shikikan. Ini pada bulan Maret akan dibentuk itu di Pulau Jawa. Nah umat itu menyambut itu. Bung Karno di mana-mana pidato, kita segera akan merdeka. Maka pada bulan tanggal 27 Mei itu sudah kumpul itu para anggota itu, 62 anggota. Ya, 62 anggota itu orang Indonesia. 7 itu anggota istimewa, itu orang Jepang. 7 orang Jepang, jadi 69. Ketuanya Dr. Rajiman, wakil ketuanya itu orang Jepang, wakil ketuanya Erpo Suroso. Ada 2 wakil ketua. Nah, yang mengangkat, yang memilih anggota BPUPK itu seluruhnya orang Jepang, pemerintah Jepang. Jadi kita nggak tahu. Misalnya ya Pak
Pak Prawoto misalnya pernah mempertanyakan, kenapa yang diangkat menjadi anggota panitia persiapan ini kemudian panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu kok Tengku Muhammad Hasan? Kenapa tidak Syekh Jamil Jambe atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang ketokohannya itu lebih besar, ya, pengaruhnya lebih besar dari Tengku Muhammad Hasan? Itu kita nggak apalah. Itu semua inisiatif ini sepenuhnya inisiatif Jepang. Jadi ini pada bulan Mei. Pada tanggal jadi harus dipahami badan ini oleh Jepang memang dimaksudkan untuk membuat rancangan undang-undang dasar. Maka namanya Badan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Dia baru menyelidiki, karena itu baru pada tugasnya merancang undang-undang dasar, belum mengesahkan. Nanti pada tanggal 7 Agustus tahun 45, pemerintah Jepang itu mengeluarkan pengumuman, membentuk itu yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diumumkan anggotanya itu ada 21. Ya. Itu termasuk Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta. Ada 21. Nah, kalau ini panitia persiapan ini sudah meliputi ada anggota-anggota dari daerah Angkatan Laut. Jadi artinya dari daerah Indonesia Timur. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi itu. Tentu semua dengan motif Jepang. Kita nggak tahu apa nawaitunya tentara Jepang itu. Tapi orang Indonesia, para pemimpin Indonesia memanfaatkan itu untuk mengkonsolidasi kekuatan. Nah, sampai selesai kita tahu ini singkatnya. Nanti kalau soal substansi nanti berikutnya kita diskusikan pada yang akan datang. Pada puncaknya ialah dirumuskanlah kemudian rancangan naskah proklamasi. Rancangan naskah proklamasi itu yang kita kenal juga sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kita kenal juga sebagai Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Itu sebenarnya disiapkan untuk naskah proklamasi. Tapi ini yang oleh Mr. Muhammadum dikatakan dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tangan Tuhan yang lebih banyak bekerja. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, sesuai dengan pengumuman bala tentara Jepang itu, begini dalam pengumuman pada tentara Jepang itu pada poin keempat, pada tanggal 18 bulan ini, artinya bulan Agustus, sebuah anggota harus sudah berkumpul. Dan hari persidangan pertama adalah pada keesokan harinya tanggal 19. Jadi menurut skenario Jepang, panitia persiapan itu baru akan bersidang tanggal 19. Jadi dan Bung Karno, Bung Hatta berencana membacakan naskah proklamasi itu. Kan Piagam Jakarta itu kan sudah disahkan oleh BPUPK pada pertengahan bulan Juli. Nah, naskah ini kemudian akan dibawa ke PPKI. Jadi kira-kira rencana Bung Karno, Bung Hatta paling cepat itu tanggal 19 Agustus. Tapi kemudian terjadilah itu. Di luar dugaan Jepang dibom, para pemuda kemudian mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan pada tanggal 15 Agustus. Bung Karno, Bung Hatta menolak. Karena kata Bung Karno, kata Bung Hatta, kami ini pimpinan panitia persiapan. Nggak mungkin kami meninggalkan anggota kami.
Nah, lalu kita tahu ada proses, ada peristiwa penculikan, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Bung Hatta, kalau Pak Rum mengatakan ini juga Papa sendiri ini punya nilai sendiri. Jadi ketika kemudian dijemput oleh Ahmad Subarjo kembali ke Jakarta tanggal 16 malam, Bung Karno, Bung Hatta kemudian menemui Panglima Militer Jepang di Jakarta yang sudah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan. Nah, ketika itu si Panglima Jepang ini boro-boro menemui, gitu. Turun pun dari lantai 2 tuh enggak. Jadi enggak nemui Soekarno-Hatta. Yang disuruh menemui Soekarno-Hatta stafnya, namanya Nishimura. Nah, ketika itu Nishimura mengatakan kami sekarang tidak punya kewenangan lagi. Tugas kami hanya menjaga status quo. Jadi kalau Saudara Soekarno, Saudara Hatta tetap memaksakan untuk memerdekakan diri, akan berhadapan dengan kami. Gitu. Terpaksa kami akan mengambil tindakan, walaupun harus dengan tindakan kekerasan. Nah, disitulah kemudian Bung Hatta naik pitam, marah. Bung Hatta mengatakan, oh seperti ini rupanya yang namanya samurai. Cuma berani kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang kuat nggak berani. Kalau begitu kami akan tunjukkan, kata Bung Hatta, bahwa kami lebih samurai dari samurai. Kami akan lanjutkan perjuangan kemerdekaan ini. Jadi itu garis demarkasinya. Jadi karena itu apa yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta sesudah tanggal 16 menjelang malam itu di luar skenario. Kita tahu kemudian berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Ini Angkatan Laut ini agak berbeda ini. Angkatan Laut ini sikapnya terhadap Indonesia agak berbeda. Jadi Laksamana Maeda membiarkan orang-orang itu rapat di rumahnya. Nah, para anggota PPKI sebagian sudah berkumpul. Dikumpulkanlah di rumah Laksamana Maeda itu. Tapi nggak semuanya. Misalnya tanggal 18 Agustus itu, banyak kesaksian Kiai Wahid Hasyim nggak ada di tempat. Belum, kenapa? Karena masih di Jawa Timur. Karena memang rapatnya dimulai 19 Agustus. Jadi kira-kira dari Jombang ya kalau berangkat tanggal 18 pagi masih terkejar untuk sidang tanggal 19. Ki Bagus misalnya tidak hadir pada proklamasi itu, nggak tahu. Karena nggak ada acara 17 Agustus itu proklamasi gitu. Jadi ini semua tanpa rekayasa. Semua tanpa rekayasa. Inilah saya kira sebagai pengantar beberapa hal di sekitar badan usaha untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan dan PPKI. Soal perdebatan dalam itu sekali lagi nanti kita diskusikan pada kuliah subuh berikutnya. Nanti bisa kita cari narasumber, misalnya kalau Amikus Nocok Rosoyoso mungkin kita bisa undang Mas Aji itu. Mas Aji Mulawar Pak. Itu beliau itu mendalami soal SI. Saya kira itu Mas Iwan sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Berkaitan dengan sejarah BPUPKI, berkaitan dengan teks dan konteks. Bagi jamaah subuh yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi dengan Pak Ustadz Lukman Hakim, kami persilahkan. Monggo. Monggo. Suara saya kan jelas kan? Jelas. Mas Gus tadi agak kurang keras. Keras ya. Monggo. Monggo, ada Mas Asep, ada Mas Pak Heni juga. Kang Asep biasanya. Masih mute Kang Asep, masih mute. Saya Pak Pradana mau tanya.
Ya, silakan Halo, Pak Ustaz Iwan. Asep. Sehat Kang Asep. Kang Asep APB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, ketemu lagi. Sehat? Alhamdulillah. Jadi kopiahnya menarik ini. Iya. Ini bikinan itu tuh teman-teman dulu yang merintis itu PDM Kota Jogja, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jogja. Jadi ini nggak tahu apa dapat ide dari mana gitu. Di toko Suara Muhammadiyah itu ada dijual itu. Kapan-kapan kalau ke Jogja saya tuh. Ya. Atau kalau pas saya ke Sukabumi, insya Allah saya bawakan. Yang penting nomornya nomor berapa. Kepala saya ini besar kepala saya. Iya. Monggo. Ini Bang Lukman. Jadi ini ada 2 Zoom yang satu kan GSM itu, Gerakan Subuh Mengaji. Nah mungkin tadi saya menyimak, kan baru pengantar ini ya Bang Lukman, tentang BPUPKI ataupun katakanlah awal-awal untuk pembentukan konstitusi negara kita. Nah tadi mungkin saya masuk ke penamaan Indonesia itu tadi. Ini dalam sejarah pergerakan Indonesia itu yang sering dilupakan atau bahkan mungkin jarang tercatat itu kan peran dari organisasi pelajar di negeri Belanda waktu itu. Jadi ternyata itu dirintis sejak tahun 08 juga. Berarti kan sejaman dengan Budi Utomo. Meskipun kemudian penggunaan kata Indonesia itu atau menjadi Indi-Sovereignty Perhimpunan Indonesia kan tahun 25 kalau nggak salah ya, atau 23. Kemudian tahun 25-26 kan menerbitkan semacam pernyataan Indonesia Merdeka itu. Ya, betul. Perhimpunan Indonesia mengeluarkan manifesto Indonesia Merdeka. Nah, sehingga mungkin merujuk ke situlah boleh jadi kita bisa menyebut penggunaan kata Indonesia itu memang lebih bermakna politis pergerakan untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, berarti kan perintisan seperti ini seringkali tak tercatat atau bagaimana itu seolah-olah diabaikan. Jadi selalu 28 Oktober 1928. Ini yang sebelumnya itu kan seolah-olah menjadi dianggap missing link, padahal itu jelas ada, itu kan. Bahkan dari situlah juga kita katakanlah secara terhormat semakin memberikan keberanian atau semangat moral yang luar biasa yang tadi disinggung Bang Lukman, semangat samurai Bung Hatta, Bung Karno lebih hebat daripada semangat samurai atau bushidonya bala tentara Jepang atau pimpinan militer Jepang waktu itu. Memang kita maklumi mereka sudah dalam kondisi berlutut di bawah katakanlah kekuasaan militer atau kemenangan perang Pasifiknya Amerika kan. Tapi bagi kita itu memang seringkali pergerakan kemerdekaan atau sejarah kemerdekaan Indonesia itu hal-hal yang menjadi bagian dari fondasi pergerakan untuk membangun Indonesia itu seringkali dilupakan atau sengaja untuk ditiadakan. Nah, ini barangkali Bang Lukman untuk ikut mengawali diskusi pada kesempatan pagi ini. Demikian Mas Iwan untuk sementara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang APB. Ini Ustaz Lukman, pertanyaan dari Kang APB ini berkaitan dengan kata Indonesia. Yang kedua juga akar sejarah dari pelajar Indonesia yang ada di Belanda mungkin juga bisa menjadi pemantik kita diskusi pada pagi hari ini. Monggo dipersilahkan. Ya, ini pertanyaan Kang Asep penting. Saya nyontek dulu. Saya ada buku ini kumpulan tulisan saya ini, salah satunya ini tentang Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia.
Saya kasih dulu begitu, Manifesto Politik Republik Indonesia dan mitologisasi Sumpah Pemuda. Jadi mula-mula itu kan di Belanda tahun 68 didirikan Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia Belanda. Tapi kemudian pada tahun 1916 mereka menerbitkan majalah namanya Hindia Putra. Jadi masih pakai nama Hindia. Pada tahun 1922 itu kemudian diubah. Tahun 20-an itu diubah. Indische Vereniging itu diubah menjadi Indonesische Vereniging. Nah, itu di bawah kepemimpinan Iwakusuma Sumantri diterbitkanlah buku peringatan 15 tahun Indonesia Vereniging. Ketua panitianya Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, di masa Sukiman itulah pada tahun 25 Indonesia Vereniging resmi diterjemahkan dan digunakan menjadi nama organisasi Perhimpunan Indonesia. Tahun 25 itu. Lalu Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka. Dengan satu moto Indonesia Merdeka sekarang. Nah, saya ingin mengutip catatan dari Sartono Kartodirjo. Pak Sartono mengatakan begini, di bawah kepemimpinan Sukiman, ini bisa dicek juga, ini dicatat juga oleh Ali Sastramidjoyo, dicatat juga oleh Ahmad Subarjo. Di bawah kepemimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan pernyataan dasar berisi 3 butir yang menjadi keterangan asas Perhimpunan Indonesia. Hanya Indonesia yang bersatu serta menyampingkan perbedaan yang mampu mematahkan kekuatan pengusaha yang menjajah. Dalam setiap masalah tata negara kolonial yang mendominasi ialah perlawanan kepentingan antar penjajah dan yang dijajah. Lalu yang ketiga, keikutsertaan semua lapisan masyarakat. Perjuangan pembebasan yang mendominasi dalam perjuangan itu ialah berlawanannya kepentingan yang menjajah dan yang dijajah. Sebagai tindak lanjutnya, kemudian disusun rencana kerja. Ini di bawah Sukiman, jangan lupa ini. Sukiman ini tokoh Muhammadiyah. Ketika pulang ke tanah air, dia menjadi tokoh Muhammadiyah, menjadi tokoh syarikat Islam, menjadi ketua umum Masyumi. Rencana kerjanya itu pertama melancarkan propaganda secara intensif. Dasar-dasar yang 3 tadi terutama di Indonesia. Kedua, menarik perhatian dunia internasional terhadap permasalahan Indonesia. Dan 3, meningkatkan perhatian para anggota terhadap persoalan internasional. Nah, termasuk Kopiah ini kreasi para anggota Perhimpunan Indonesia, dalam hal ini Ahmad Subarjo. Jadi rupanya zaman itu orang Indonesia selalu dikira orang Filipina, dikira orang Jepang gitu. Maka kemudian mereka berdiskusi, kita harus punya harus punya identitas. Lalu Pak Barjo itu ingat, Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Kaum Muslim itu kalau ke masjid suka kopiah. Jadi inspirasinya itu Islam. Bagaimana kata Saudara Sukiman kalau kopiah ini kita jadikan identitas kita? Pas setuju. Tapi kan cari kopiah di Belanda susah tuh. Nah, di Belanda tuh ada kayak kopiah tapi yang pakai ini, pakai apa namanya? Kayak tutup kuping gitu loh. Nah, itulah yang dipakai tapi digunting itunya. Itu kan kalau musim dingin buat nutupi apa itu? Buat nutupi telinga supaya nggak beku apa enggak. Nah, itu si yang ngawirnya itu yang ngapain digunting.
Itu jadi kopiah. Nah, lalu saya ingin sampaikan juga ini catatan Mr. Sartono Kartodirjo menyaksikan gerak dinamis perhimpunan Indonesia. Sartono tanpa ragu menyebut Perhimpunan Indonesia sebagai perintis gerakan nasionalis Indonesia. Tujuan PI adalah ke arah emansipasi politik beserta aktivitas dalam kemandirian. Taufik Abdullah dalam pada itu mencatat peristiwa di awal tahun 1920-an di negara Belanda menunjukkan 3 hal yang fundamental. Adanya sebuah bangsa bernama Indonesia, adanya sebuah negeri bernama Indonesia, dan bangsa ini menuntut kemerdekaan bagi bangsanya. Begitulah kata Taufik Abdullah, kalau sejarah kebangsaan dikaji lebih teliti, maka kelihatan bahwa mahasiswa yang bergabung dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda itulah yang sesungguhnya bisa dianggap pelopor pergerakan nasionalisme anti-kolonial yang radikal. Tetapi kalau buku sejarah dibuka, kata Taufik Abdullah, mengapakah peristiwa 28 Oktober 1928 yang selalu dirayakan, yang mengalami proses mitologisasi? Jika diperhatikan secara seksama, jelaslah Sumpah Pemuda hanya berhenti pada penyatuan tekad akan bangsa yang satu dan tanah air yang satu, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bagaimana dengan PI dan manifesto politiknya pada 1923? Gerakan kaum muda terpelajar di Belanda itu sudah melampaui semua tingkatan kebuatan tekad dan menjadikan Indonesia merdeka sekarang sebagai tujuan perjuangan. Nah, itu yang saya kira itu menjadi Kang Asep penting itu untuk terus harus terus diingatkan, karena baru kemudian pada tahun 26 itu ada organisasi bernama Indonesia Muda. Syarikat Islam Indonesia, Partai Syarikat Islam ditambah Indonesia itu baru pada tahun 30 di Pekalongan. Jadi memang Perhimpunan Indonesia di bawah Pak Sukiman itulah pelopornya. Begitu, saya kira itu menarik itu, didalami lagi. Kalau perlu diundang Prof. Taufik Abdullah untuk membahas ini. Makasih Kak Asep, atur nuhun. Terima kasih Ustaz Lukman. Memang kalau dari sejarah yang kita sarikan dari Ustaz Lukman itu memang kata Indonesia itu pertama dari Perhimpunan Indonesia 1925, selanjutnya baru Sumpah Pemuda 1928 itu memakainya. Ya kira-kira seperti itu, walaupun saya pernah baca dari sejarah kata Indonesia itu kata Indonesia itu dari antropolog Jerman yang meneliti tentang arsipelago lalu menjadi Indonesia. Tapi memang kata itu ya dari Perhimpunan Indonesia itu dari pelajaran. Ini ada pertanyaan yang menarik ini berkaitan dengan makna Indonesia ini. Ini dari Haji Ahmad Musa Hasibuan Ambon. Saya ingin bertanya, apakah benar kata Indonesia itu berasal dari awal nama-nama Wali Songo? Wah, ini Wali Songo itu ya mungkin dari Sunan Bun, ya Sunan. Ya ini mungkin mitos ya, mungkin. Tapi saya rasa penting juga dijawab oleh Pak Lukman. Nonggo. Iya, tadi sudah disebut sama Mas Iwan itu kan dari penelitian ada ahli dari Jerman, saya kira kalau nggak salah itu. Dialah yang menemukan nama Indonesia itu, yang menggunakan nama itu. Sebenarnya di negeri Belanda waktu itu, di kalangan kaum perhimpunan itu, ada didiskusikan juga kemungkinan nama Nusantara. Tapi nggak populer gitu. Teman-teman di sana lebih tertarik pada nama Indonesia. Maka digunakanlah nama Indonesia. Dan juga digunakan secara resmi bahasa, waktu itu namanya bahasa Melayu, sebagai bahasa resmi organisasi. Ya, jangan lupa itu zaman itu. Sesudah Sumpah Pemuda misalnya,
itu Muhammad Natsir selaku pimpinan Jong Islam Tembon dapat tugas untuk berceramah di Semarang. Jadi pimpinan Jong Islam Tembon itu mewanti-wanti betul, saudara Natsir nanti di Semarang, saudara jangan pakai bahasa Belanda. Saudara harus berceramah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kata Pak Natsir. Ya, Natsir ini kan orang Sumatera, jadi lebih akrab dengan bahasa Melayu. Sampai di Semarang, sampai ceramah, belum sampai 10 menit sudah diinterupsi oleh para hadirin itu. Saudara Natsir, agak susah kami memahami itu ketika kalau pakai bahasa Melayu. Tolong pakai bahasa Belanda saja, supaya kami lebih cepat paham. Jadi masa itu, bahasa Indonesia pun masih nggak populer. Tapi Perhimpunan Indonesia sudah menetapkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa organisasi. Jadi itu, saya kira kalau soal Wali Songo tadi itu, itu. Data sama dengan banyak itu dongeng-dongeng yang nggak jelas juga. Misalnya apa Pancasila itu hasil istikharah dari Hadatus Syekh, ya, tanpa mengurangi penghormatan kita kepada beliau. Enggak lah, itu kan itu dari Bung Karno itu. Saya kira itu Mas Iwan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Purwanto dari Man 4 ini berkaitan dengan notulen BPUPKI. Notulen BPUPKI yang menyatakan 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, yakni DIY dan... Saya harus ambil dulu catatannya itu. Ya, daerah istimewa Surakarta, mohon penjelasannya. Mungkin dari Pak Edi itu bertanya, apakah berkaitan dengan dari Pak Edi Purwanto 4 Sleman itu, apakah hasil dari notulensi ini membagi 8-nya iya. Indonesia ini menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, mungkin 10 ya. Kan kalau sekarang kan 3, 4 ya provinsi. Ya. Lalu apakah benar itu? Artinya ada 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, yaitu di Yogyakarta dan Surakarta. Saya rasa juga menarik juga ini bicara berkaitan dengan provinsi yang jumlahnya mungkin dari 10 akhirnya menjadi banyak itu, karena mungkin dulu seperti Sumatera pun nggak ada Sumatera Barat, sebenarnya juga ada. Seingat saya ada Sumatera Timur, Aceh dengan Sumatera Barat digabung menjadi satu dan sebagainya. Itu juga bagian dari kisah sejarah yang menarik. Apalagi selanjutnya di Kalimantan pun juga Kalimantan Pemekaran ya bahasanya ya, Pemekaran juga banyak sekali. Ya, kalau kita baca notulensinya ini, itu tanggal 18 dan 19 Agustus. Ya. Tanah Jawa itu terbagi atas 3 daerah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tiap-tiap daerah dikepalai oleh seorang Mangkubumi. Namanya Mangkubumi. Tapi kemudian disepakati komisaris pusat, komisaris pemerintah pusat. Jadi dalam konsep awal kayak Bung Hatta itu, Bung Hatta menyebut gubernur itu, provinsi itu ya gubernur itu komisaris pusat di situ. Jadi karena itu ditunjuk saja, nggak usah dipilih, karena dia wakil pusat. Lalu ditambah tadi 3 ya, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. Jadi berapa tuh? 3 tambah 4, 7. Sumatera, dan 8 Sumatera. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo itu satu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil itu NTB, NTT, Bali itu. Sunda Kecil, Sumatera. Jadi
di sini tidak disebut daerah istimewa Surakarta. Kalau daerah istimewa Yogyakarta itu kan deklarasi dari Sultan. Ketika Sultan menyatakan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau menyatakan negeri Yogyakarta Hadiningrat itu sebagai daerah istimewa. Gitu. Dari dalam ini dia belum disebut, Jogja belum disebut. Pada tanggal 19 Agustus ya, ini naturalisasi 19 Agustus. Saya kira itu jawaban saya itu. Kalau belum, ya, kementerian pun cuma 13. Cuma 13. Begitu Mas Iwan. Ya, terima kasih. Ada yang lain dipersilahkan yang ingin berdiskusi dengan Ustaz Lukman? Monggo. Silakan. Halo Pak Iwan. Ya. Monggo. Jadi kalau saya bukan orang sejarah ya, tapi kalau melihat perjalanan sejarah itu saya kok sedih ya. Nah, ya itu mungkin juga kesalahan para sejarawan mungkin ya. Jadi begini, puncak kemerdekaan itu akhirnya mengerucut dua simbol ya, Dwi Tunggal. Nah kemudian setelah itu politik kemerdekaan juga kemudian dua itu yang menonjol. Ya simbol Dwi Tunggal itu ditonjol-tonjolkan terus, sementara yang lain-lain tokoh-tokoh yang merumuskan konstitusi, perdebatan konstitusi itu tidak pernah diangkat selevel dua itu. Kemudian dalam perjalanannya dua itu pecah. Kemudian simbol menjadi satu, mengarah kultus individu ya. Kemudian sekarang ini juga perjalanannya setelah pecah, kemudian mau diusahakan menjadi simbol lagi. Nah kemudian terakhir ini, ya tahun-tahun ini kembalilah menjadi simbol itu kultus individu satu ini. Nah, sejarawan sekarang rame-rame mendukung kultus individu. Seolah-olah kemerdekaan itu hanya satu orang. Nah yang menyedihkan lagi, seolah-olah Pancasila itu juga dari satu orang saja. Padahal dulu sepakat bahwa secara politik Pancasila itu bukan karya satu orang. Nah itulah komentar saya aja Pak. Ini Heni Astianto Pak. Heni Astianto yang bukan sejarawan, cuma orang yang merasakan sejarah saja. Kira-kira gitu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Romo Heni. Saya rasa menarik juga nih berkaitan dengan ini juga salah satu mitos juga Ustaz Lukman. Selain tadi bicara berkaitan dengan Sumpah Pemuda, berkaitan dengan Dwi Tunggal, sekarang menjadi tunggal dan sebagainya. Monggo komentarnya. Ya memang ada masanya Soekarno-Hatta itu menjadi pemimpin yang paling berpengaruh. Ya memang kalau kita baca sejarahnya ini kan kedua orang ini separuh hidupnya itu memang habis di penjara dan di tempat pembuangan. Jadi karena itu ketika Indonesia merdeka, itu nggak ada pilihan lain. Itu pemilihan presiden pada masa itu dan waktu itu kan sederhana sekali. Tanggal 19 Agustus, ya, PPKI itu rapat. Di luar ruangan itu para wartawan ya, dari berbagai media dalam dan luar negeri itu sudah berkerumun. Mereka semua bertanya siapa presiden negara baru ini. Jadi ketika membuka sidang, Bung Karno kemudian, kan Bung Karno ketuanya, mengusulkan bagaimana kalau
kita sahkan dulu aturan peralihan. Aturan peralihan itu kan mengatakan sebelum terbentuk MPR, Presiden dipilih oleh panitia persiapan kemerdekaan. Setuju katanya. Sudah disahkan itu, disahkan, kata Bung Karno. Sekarang mari kita lakukan pemilihan presiden. Bung Karno itu mau membagikan kartu suara, stamp biljet. Karena kan anggota PPKI itu kan cuma 27 gitu. Jadi ketika Bung Karno akan membagikan kartu suara, Otto Iskandar Dinata interupsi. Nggak usah kayak pemungutan suara, saya usulkan aklamasi saja. Saya usulkan Insinyur Soekarno sebagai calon presiden. Yang setuju berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu meneriakkan hidup Bung Karno. Selesai. Setelah itu Bung Karno menyampaikan terima kasih. Dengan ini saya dipilih menjadi presiden, ya ketuk palu. Ketika mau memilih wakil presiden, interupsi lagi. Udah aklamasi saja, saya usulkan Bung Hatta. Mau berdiri menyanyikan Indonesia Raya, lalu berteriak hidup Bung Hatta. Masih saya kesalahan, karena memang kedua beliau ini diakui baik oleh lawan maupun oleh kawan. Misalnya, ketika naskah perjanjian Linggarjati ya dibawa ke KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, ya dulu KNIP di Malang, itu kan di oposisi itu, naskah Linggarjati itu di oposisi. Mas Sumi termasuk yang menolak, walaupun Mr. Wadrum salah seorang perundingnya. Itu menarik itu. Jadi ketika membuka sidang itu, Bung Hatta pidato. Di akhir pidato Bung Hatta mengatakan, kalau Komite Nasional Indonesia ini tidak puas kepada presiden dan wakil presiden yang sekarang, silahkan cari presiden dan wakil presiden yang baru. Digertak begitu, nggak ada yang berani. Akhirnya naskah Linggarjati itu diterima, walaupun Mas Sumi walk out. Jadi memang itu fakta. Faktanya di masa itu, kombinasi Soekarno-Hatta itu pemimpin yang paling baik masa itu. Nah, belakangan kan sesudah semuanya serba tertib, ya, Bung Karno sendiri, ya Bung Hatta mengundurkan diri. Nah ini harus diingatkan terus bahwa memang waktu Pak Nasir menggagas peralihan negara federasi ke negara kesatuan, RI di Jogja itu kan menolak. Masa kami ini kan modal dasar Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus itu kan Republik Indonesia, bukan yang lain-lain. Masa kami harus digabung dengan negara bagian bentukan Vanmuk gitu. Yang dijadikan Pak Nasir untuk meluluhkan kekerasan hati teman-teman di Jogja itu tadi itu. Sudahlah katanya. Kan dua pilihan kata Pak Nasir. Dua pilihan. Kita perangi negara-negara bagian itu sampai mereka menyerah. Lalu mereka kita paksa masuk RI. Atau kita tempuh cara parlementer. Kita semua membubarkan diri, lalu bersama-sama membentuk negara kesatuan. Nah kita, kata Pak Nasir, punya modal lebih, yaitu Soekarno dan Hatta. Nanti kepada mereka, kita tawarkan, ini loh presiden kami, wakil presiden kami, Soekarno dan Hatta. Pasti itu akan pilih menjadi wakil presiden negara atau Republik Indonesia. Jadi bahwa kemudian ada penyimpangan, ya itu tugas kita semua untuk mengingatkan bahwa ini semua karya bersama milik bangsa. Saya kira itu
Pak Astianto. Ya. Bapak ini kan Pak Astianto? Nggih. Ya. Monggo yang lain yang ingin bertanya, diskusi kepada Ustadz Lukman berkaitan dengan BPUPKI dan PPKI. Pak Iwan. Oke, Pak Dadang. Sedikit ralat itu. Mungkin Pak Lukman tadi agak telit sedikit, itu tanggal 18 Pak Lukman, bukan tanggal 19. Oh iya, iya. 18 Agustus ya, siang. Yang mana yang Pemilihan presiden. 19? 18. 18, Pak. 18 itu pengesahan Undang-Undang Dasar. Oh, belum, Pak. 18. Belum ya? Ya, 18 siang, Pak, itu sidang kedua. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. 18 siang. Kalau belum mungkin saya ingin bertanya. Saya mau tanya, Pak Iwan mau tanya. Oh ya, silakan Pak Dadang. Saya mau tanya ini. Itu kan di dalam perkataan BPUPK itu kan ada kata-kata penyelidik. Ya. Kalau otentik itu menyelidiki ya. Menyelidiki. Ya. Itu sebenarnya makna menyelidiki itu apa ya? Apa yang sebenarnya diselidiki itu? Karena kemerdekaan kan, persiapan kemerdekaan. Dia sebenarnya menyelidiki apa ya? Kok kemerdekaan itu seperti sesuatu yang rumit gitu. Karena buahnya hanya proklamasi. Kalau kita lihat tanggal 17 Agustus kan cuma 2 kata itu. Dua kalimat ya. Gitu. Sebetulnya apa sih yang diselidiki itu kok? Ada pakai istilah menyelidiki. Gitu. Kemerdekaan sendiri pada waktu itu maknanya apa ya? Soalnya kita ini banyak melihat sejarah kan, catatan sejarah itu dari masa kini. Jadi, kalau kita lihat dari masa itu, sebenarnya itu apa makna kemerdekaan pada waktu itu ya? Yang ketiga, kalau boleh nih, Bang Lukman, ya. Kalau kita menggunakan permainan pikiran ya, kalau Jepang tidak kalah, apa yang akan terjadi ya? Ya tetap merdeka, tetapi menjadi bagian dari Asia Timur Raya. Apakah artinya seluruh dokumen itu memang terletak di situ ya? Jadi kalau kita baca apa itu kan pengumuman psikosikikan itu, yang dipelajari itu ya soal-soal mengenai persiapan kemerdekaan di daerah pemerintah di Pulau Jawa ini. Jadi sebenarnya bukan di BPUPK itu tugasnya mempelajari yang di Jawa ini. Yang dipelajari itu soal-soal dasar, soal agraria, yang gitu-gitu. Ya. Nah, kalau menurut psikosikikan itu. Lah kalau Jepang nggak kalah ya itulah. Wong dia di antara BPUPK itu kan ada yang mengusulkan apa namanya? Bukan dalam pengumuman Perdana Menteri KSF kan juga begitu. Indonesia merdeka dalam lingkungan Asia Timur Raya. Nanti juga dalam salah satu usul tuh ada tuh. Sebagai bagian dari Asia Timur Raya. Mungkin sekitar semacam persemakmuran lah. Gitu. Sama kan? Dengan Belanda juga waktu Linggarjati kan dia minta supaya Indonesia ini tetap nanti akan dibangun negara serikat, negara Indonesia Serikat, Indonesia sebagai salah satu negara bagian bersama Borneo dan Indonesia Timur. Nah, lalu menjadi bagian dari negara persemakmuran Belanda bersama Suriname dan Guatemala. Kan gitu. Kira-kira begitulah kalau Jepang nggak kalah itu. Tapi kan sejarah nggak bisa dibikin if. Bukan, maksud saya itu pertanyaan saya itu kaitannya dengan makna dari seluruh dokumen itu. Ya. Kalau dulu kan di Jogja dulu pernah itu berkembang kelak, kemudian didokumentasikan Arif dan Ariel itu namanya sastra kontekstual. Jadi kalau teks-teks itu
dibaca menurut ruang dan waktunya, kan dia pasti punya makna pada waktu itu. Karena sekarang kan kita membaca seluruh teks itu di abad 21 ini. Dengan seluruh pengetahuan kita mengenai negara yang seperti sekarang. Jadi misalnya kayak tadi itu ada pertanyaan mengenai 8 provinsi itu. Itu apakah dibaca Indonesia dibagi 8 provinsi atau dinyatakan bahwa pada waktu itu Indonesia didukung oleh 8 wilayah. Kan itu bisa maknanya bisa lain ya. Gitu. Dan pada waktu itu Papua belum ada kan. Nah, jadi maksud saya itu saya ingin lebih ke mengerti makna dari penyelidikan itu, apa yang diselidiki, gitu. Apa kerumitan pada waktu itu, dan apa maknanya pada seluruh teks yang dibicarakan itu. Itu, saya kira pertanyaan if-nya tadi itu arahnya untuk mencoba mengerti makna dari keseluruhan perdebatan itu. Ya, ini nanti satu-satu kita urailah ini. Ya. Ya. Karena misalnya kan menarik begini, kayak Bung Hatta. Bung Hatta itu nggak setuju Papua masuk ke Indonesia. Ya, betul. Bung Hatta juga nggak setuju negara kesatuan. Beliau lebih mendukung negara federal. Karena begitu luasnya Indonesia ini, ya kata Bung Hatta yang cocok itu ya negara federal. Kayak Pak Sukiman atau Sukiman Widi Sanjoyo. Beliau itu mengusulkan kerajaan, tapi apa namanya, monarki konstitusional itu. Rajanya dipilih, masa jabatan terbatas. Menarik juga itu. Raja tapi kok terbatas, kok dipilih. Mungkin kayak Malaysia itu, mungkin ya. Iya. Mungkin kayak Malaysia itu yang dipikir oleh Pak Kiman itu kan begitu, bergilir kan. Dari kesultanan ke sultanan itu kan bergilir 4 tahun 5 tahun. Jadi seperti itu. Jadi itu yang diselidiki, saya kira itu bagian yang diselidiki, termasuk wilayah ini. Kalau Yamin kan dia maunya sampai ke Brunei, ke Filipina itu semua masuk Indonesia. Dia maunya Majapahit. Tapi kan semua ini didiskusikan. Jadi kita sepakat ini. Kita sepakat Papua masuk gitu. Sepakat Timur enggak gitu. Timur Portugis enggak, Malaka enggak gitu. Jadi ini yang diselidiki, saya kira hal-hal yang seperti itulah. Lebih menarik nanti kita diskusikan. Baik. Kita geledah lah pikiran-pikiran orang-orang tua kita dulu ini. Terima kasih Pak Dadang. Oke. Ini ada 2 penanya, yang pertama langsung, yang kedua lewat chat, yang dari Pak Jamal Nasir. Monggo Pak, 20 menit untuk ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Jamal Nasir dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon maaf karena pengantar tadi saya tidak sempat ikuti dari Pak Lukman Hakim. Namun demikian ada beberapa hal yang sempat saya tangkap dari hasil pembicaraan. Yang pertama, sekitar pembentukan BPUPKI ini kan diawali dengan semakin terdesaknya Jepang terhadap tentara sekutu, sehingga Jepang menjanjikan ya kemerdekaan bagi Indonesia, kemudian diimplementasikan dengan dibentuknya BPUPKI tanggal 28 Mei 45, ya itu sudah dilantik ya, pelantikan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang saya dengar tadi, penyelidik, apa makna dari penyelidik? Jadi yang saya tangkap di sini adalah dengan dibentuknya BPUPKI ini kan bertugas untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan negara Indonesia baru atau negara Indonesia yang merdeka. Nah, kita menyelidiki persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Misalnya dasar negara. Harus
harus dasar negaranya harus ada. Itu salah satunya. Konstitusinya, undang-undangnya harus ada. Oleh karena itu, salah satu tugas dari BPUPKI ini mempersiapkan, membuat rancangan dan konsep-konsep sebagai persyaratan untuk didirikannya negara Indonesia yang baru. Nah, di dalam merumuskan dasar negara, disinilah ya proses perjalanan yang begitu alot ya, yang begitu alot, dan juga di situ dinamika yang terjadi di dalam rapat-rapat yang kita baca di dalam sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam BPUPKI itu betul-betul mempunyai karakter, mempunyai sifat persatuan dan toleransi yang sangat tinggi. Sehingga perbedaan-perbedaan pendapat di antara para tokoh-tokoh yang termasuk di dalam BPUPKI itu tidak menjadi masalah. Karena semua diselesaikan dengan penuh toleransi. Nah, kita tahu di dalam anggota BPUPKI ini kan terdiri dari dua kelompok, ada kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil di dalam sidang-sidang itu betul-betul sangat alot, penuh dengan dinamika dan penuh dengan toleransi. Tetapi visi yang harus mereka capai itu adalah Indonesia merdeka. Jadi apapun yang terjadi ya, harus disepakati demi berdirinya Indonesia merdeka. Jadi kembali lagi ke penanya tadi, yang dimakna dari penyelidikan itu saya kira persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan ya untuk bisa mendirikan satu negara Indonesia yang merdeka. Kedua, kemerdekaan sebenarnya apa makna dari kemerdekaan itu? Nah, pada waktu itu makna kemerdekaan kita itu adalah terlepas dari belenggu penjajahan. Ya, saya kira itu untuk kita belum memasuki kemerdekaan dari aspek mana, tetapi kemerdekaan yang mempunyai makna pada waktu itu bagaimana kita bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang coba bayangkan 350 tahun kita sudah berada dalam penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan. Sehingga keinginan masyarakat yang ada di wilayah Nusantara ini hanya satu, bagaimana kita melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ya, salah satunya ya itulah, kita harus bersatu, ya kan? Kita harus nasionalis, kita harus mempunyai nilai-nilai nasionalis, dan itu diawali dengan, kalau saya tidak salah, diawali dengan berdirinya organisasi perhimpunan Hindia Belanda, perhimpunan Indonesia yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Lukman Hakim tadi. Saya kira demikian, Pak. Oke, terima kasih Bapak Jamal Nasir. Saya rasa ini menambah dari diskusi antara Mas Dadang dengan Pak Lukman Hakim berkaitan dengan makna penyelidikan, makna merdeka, dan sebagainya. Dipersilahkan satu penanya, setelah itu nanti saya bacakan lewat chat, ada pertanyaan juga. Monggo, satu penanya langsung yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Wiwi Laila. Maaf Ustadz, jika yang membentuk BPUPKI itu adalah Jepang, berarti kemerdekaan kita itu sebagai hadiah dari Jepang dong. Bukan Indonesia yang menang, mohon pencerahannya. Nah, ini menarik juga nih, pertanyaan sederhana, tapi makna yang memberi kemerdekaan itu siapa itu? Ya, kalau tidak ada force majeure itu bisa seperti itu. Kalau keadaan berjalan normal, ya, itu bisa begitu. Kemerdekaan itu bisa hadir. Tapi pada momentum 16 Agustus malam itu sudah terjadi tuh garis pemisah
antara Jepang dan Indonesia. Saya katakan tadi, jadi sesudah Bung Karno dan Bung Hatta dibawa pulang oleh Ahmad Subarjo ke Jakarta. 16, kalau menurut pengakuan Ahmad Subarjo, mereka tiba kembali di Jakarta itu jam 23, tanggal 16 Agustus. Tanggal 23 itu langsung Bung Karno menemui rumah kediaman Panglima Militer Jepang, penguasa tertinggi Jepang di Indonesia ini, menyampaikan rencana untuk memerdekakan Indonesia sebagaimana janji Perdana Menteri Jepang pada bulan September. Yang terjadi kemudian pimpinan tertinggi militer Jepang ini menyatakan kami tidak punya lagi wewenang. Kami sekarang cuma polisi saja, cuma satpam untuk menjaga status quo. Dan kalau ada pergerakan mengarah pada kemerdekaan, kata Nishimura, kami akan bertindak, kalau perlu bertindak keras. Nah, di situ Bung Karno, Bung Hatta menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang, kata Mr. Muhammad Rum, lebih samurai dari samurai. Sudah, kalau begitu kami akan jalan terus apapun yang terjadi. Maka sesudah keluar dari rumah Panglima Militer Jepang itu, lepas itu sudah hubungan dengan Jepang. Jadi kemerdekaan tidak dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pemuda, tapi juga tidak seperti yang dikehendaki oleh Jepang, oleh Soekarno-Hatta. Jadi tidak di depan rapat panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk oleh Jepang, tetapi kemudian pada tanggal 7 Agustus di halaman rumah Bung Karno, itu di luar skenario. Jadi itu garis demarkasinya itu 16 Agustus pukul 23. Dari situ sudah. Kalau tidak ada peristiwa itu, kalau Jepang nggak menyerah, ya bisa. Tapi kan faktanya adalah seperti itu. Dilarang oleh Jepang, Soekarno-Hatta jalan terus. Dan persiapannya kalau kita baca beberapa buku itu, ya memang betul-betul sederhana, memang betul-betul tanpa rekayasa. Misalnya bambu untuk mengibarkan bendera itu, bambunya itu baru dipotong menjelang jam 10 itu. Lalu misalnya benderanya kita tahu dijahit tangan oleh Bupatmawati. Nah, yang menarik lagi, pas dibacakan proklamasi, pengeras suaranya ngadat, rusak. Jadi kan Bung Karno sebelumnya kan ada pidato pengantar. Nah, ketika Bung Karno akan bacakan proklamasi, teks proklamasi, pengeras suaranya mati. Itu menunjukkan bahwa memang ini spontanitas. Yang hadir pun ya nggak terlalu banyak. Beberapa anggota panitia persiapan yang sudah hadir di Jakarta, bahkan salah satu perumus naskah proklamasi, Ahmad Subarjo, itu nggak hadir. Karena beliau kan dari sejak 16 pagi sudah jalan ke Rengas Dengklok, tengah malam sampai ke Jakarta, lalu rapat sampai subuh, pulang ke rumah capek, tidur. Sudahlah, kata proklamasi urusannya Soekarno-Hatta aja lah, saya mau tidur. Itu menunjukkan memang ini tanpa rekayasa. Ini berjalan di luar skenario siapapun. Bahkan Soekarni, pada rapat tanggal 17 itu, Soekarni melaporkan bahwa proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, yang sekarang Monas itu. Kata Bung Karno, jangan. Itu kita bisa berhadapan dengan Jepang.
Tentara Jepang itu kan apapun akan dia lakukan untuk mencegah. Nggak usah, jangan cari perkara, kata Bung Karno. Sudah, di sini saja. Pegang saham. Jadi seperti itu. Jadi fakta-fakta itu menunjukkan putus hubungan dengan Jepang. Karena terjadi tapi bayangin kalau dengan rekayasa Jepang, pasti meriah itu proklamasi. Rambut nggak baru dipotong, pengeras suaranya nggak mati gitu. Saya kira itu, Mas Iwan. Oke, terima kasih. Kita berada pada penghujung agenda ini berkaitan dengan agenda pada pagi hari ini. Pak Iwan masih bisa tanya enggak? Oh nggih, masih ada 10 menit. Monggo. Pak Pradana dari Jogja. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Lukman. Ini kan PKI dibentuk oleh Jepang. Itu pada tanggal 29 sampai 1. Itu kan membentuk menyusun rancangan dasar ataupun perumusan Pancasila 29 sampai 1 Juni, belum ada yang disepakati. Kemudian muncul yang Piagam Jakarta yang ada rumusan Pancasila. 18 Agustus mengambil dari Piagam Jakarta ditetapkan itu. Menurut Ustadz Lukman Hakim, bagaimana sikap panjenengan terkait dengan 1 Juni ditetapkan sebagai kelahiran Pancasila? Terima kasih. Satu lagi. Oh nggih, Ustadz, monggo. Ya. Ustadz Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam hormat buat abang saya Lukman Hakim Al-Hajj. Begini, saya sepakat dengan satu pernyataan penanya yang lebih dulu, yakni jika naskah-naskah itu dibaca pada situasi zamannya, itu menjadi satu yang memang ada kausalitasnya itu, jadi bisa ditangkap benang merahnya atau ide moralnya. Nah, menjadi problem adalah kita yang berada saat ini terpaut interval waktu yang relatif panjang itu. Nah, saya kira ya perlu satu upaya yang lebih critical thinking ya, melakukan semacam upaya refleksi kritis terhadap sejarah itu, terhadap peristiwa sejarah itu dalam konteks kekinian. Nah, bagaimana kita generasi yang masih kini ini ya melakukan suatu pembacaan kritis terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut saya ini penting karena ada fenomena belakangan ini, yaitu kecenderungan para politisi pragmatis ya. Lah ini kadang-kadang bertindak ahistoris Pak Lukman gitu loh. Dan boleh saya sebut bahwa ada semacam fenomena baru pada periode mengarah kepada tindakan-tindakan yang ahistoris atau bahkan banyak yang memang di luar dari apa yang disampaikan oleh Bang Lukman itu. Nah, pertanyaan terakhir adalah siapakah yang akan bertanggung jawab untuk melakukan sebuah ikhtiar, melakukan sebuah langkah-langkah cerdas, ya, melakukan semacam upaya rekonstruksi ya terhadap sejarah itu, kemudian dilakukan semacam refleksi kritis yang dalam konteks kekinian, lalu kemudian mengambil macam moral dari sejarah itu. Itu bagi sejarah kita pada masa ke depan. Terima kasih Pak Lukman. terima kasih. Ada 2 penanya untuk Ustadz Lukman. Dari Pak Pradana ini juga menarik juga. Yang pertama berkaitan dengan kelahiran Pancasila, kalau bahasanya ini 1 Juni atau 18 Agustus mungkin bahasanya gitu. Yang kedua dari Ustadz Abdul Malik Usman berkaitan dengan hikmah dari sejarah.
rekonstruksi sejarah apa yang bisa kita ambil pesan moralnya atau juga berkaitan dengan kontestasinya. Monggo, waktunya ya sampai jam 7, tapi saya rasa masih bisa 7 lebih berapa gitu, Ustaz. Kalau soal 1 Juni itu ya, sederhana saya aja, enteng-entengan aja, itu anggap aja itu hari lahir istilah Pancasila. Karena sepanjang sidang BPUPK, nama Pancasila itu ya satu-satunya, ya hanya sekali itulah disebut 1 Juni itu oleh Soekarno. Itu pun tidak sendiri, ya kan? Kata Bung Karno atas saran dari seorang ahli bahasa yang dia pidatokan itu dia sebut Pancasila, bukan Pancadharma di Pancasila. Kalau nggak sebut Pancasila ya juga Trisila, kita plus lagi Ekasila. Jadi 1 Juni itu menurut saya hari lahirnya istilah Pancasila. Karena dalam, coba lah buka itu, ini buku yang tebal ini, iya hanya pada Soekarno aja yang menyebut Pancasila. Sudah itu nggak ada lagi disebut. Nah, itu. Jadi enteng aja lah. Jadi biarin aja lah orang. Kalau konstitusi ya disahkannya itu berproses. Final konstitusi kita itu disahkan menurut saya itu pada tanggal 22 Juli tahun 1959. Jadi ada 1 Juni, ada pada pertengahan Juli, ada 18 Agustus. Lalu kan juga undang-undang konstitusi juga punya sendiri itu. Punya dasar negara juga sendiri. Yang lain rumusannya dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Undang-undang dasar sementara tahun 50 juga begitu. Jadi ada konstitusi, ada undang-undang 1950, ada konstituante. Yang dibutuhkan adalah dekret. Ya, dan dalam dekret dikatakan Piagam Jakarta 22 Juni 45 menjiwai Undang-Undang Dasar dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Dekret ini kemudian pada tanggal 22 Juli 1995 diterima secara aklamasi oleh DPR hasil pemilu. Itu menurut saya finalnya itu di situ. Ya, sesudah itu kan kemudian nanti pada tahun 66 lahir TAP MPR nomor 20. Ya, tentang apa namanya? Dasar hukum dan sebagainya itu. Jadi menurut saya itu proses yang berproses panjang, bukan sesuatu yang sekali jadi yang datang dari awang-awang, juga bukan karya Soekarno. Karena berbeda, yang dirumuskan Soekarno itu ketuhanan itu kan sila terakhir. Pada Trisila sila terakhir juga. Pada Ekasila hilang. Dan pada Bung Karno bukan ketuhanan, tetap bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan saja. Meskipun demikian, kita harus juga akui bahwa peranan Bung Karno itu besar. Yang berinisiatif membentuk Panitia 9 itu Bung Karno. Yang mati-matian mempertahankan Piagam Jakarta dari serangan Latu Harhari, ya kan? Dari kritik Ki Bagus Hadikusumo, itu Bung Karno. Nah, itu yang sekarang ini tadi Pak Ustadz Malik Usman itu tugas kita juga. Sekarang ini di masyarakat itu kok tumbuh persepsi seolah-olah Piagam Jakarta itu hanya kepentingan umat Islam. Seolah-olah itu produk Islam. Nah kalau kita baca sejarah itu yang mati-matian mempertahankan itu ya Bung Karno. Jadi seolah-olah kaum nasionalis itu tidak setuju Piagam Jakarta. Nah kalau kita mau tunjuk biangnya kaum nasionalis itu kan Bung Karno. Coba itu saya selalu itu kalau bicara Piagam Jakarta saya selalu ingat itu kata Bung Karno. Waktu debat sudah panas, bayangkan Pak Kahar Muzakir itu sampai gebrak meja itu. Dalam rapat itu. Ki Bagus Hadikusumo sampai memulai
pembicara itu dengan aku berlindung dari setan yang terkutuk. Nah kalau kiai memulai pidato bukan dengan salam tapi dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, itu kan sudah luar biasa. Ya. Tapi Bung Karno tetap bertahan, kata Bung Karno, saya minta dengan rasa menangis semenangis-nangisnya. Terimalah ini, inilah kompromi yang terbaik antara kaum kebangsaan dengan kaum Islam. Jadi Bung Karno, saya berani mengatakan otak dan biang keladinya Piagam Jakarta itu Bung Karno. Bung Karno, jadi salah kalau dikatakan kaum nasionalis anti Piagam Jakarta, seolah-olah Piagam Jakarta itu produk kalangan Islam. Enggak. Coba baca pidato Bung Karno waktu melaporkan Aziz Padilla itu. Dulu saya nggak paham apa konteksnya. Bung Karno memulai dengan mengatakan, saya mohon maaf, saya telah melanggar formalitas. Gitu. Saya dulu nggak paham ini apa, tapi sudah saya baca lagi terus makin banyak, oh paham. Yang dibentuk oleh BPUPK, resmi oleh BPUPK itu adalah Panitia 8. Untuk menginventarisir segala usul yang masuk. Ini peran agama dalam kemerdekaan wong Islam sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bung Karno melihat Panitia 8 ini enggak representatif karena wakil Islamnya cuma 2. Cuma Ki Bagus dengan Ki Wahid Hasyim. Maka ketika reses dia undang itu anggota yang sangin itu Dewan DPR-nya zaman Jepang dikumpulkan, dia bentuk lagi 9. Ya dalam tanda petik ya 4 kalangan kebangsaan, 4 kalangan Islam, 1 Nasrani, 9. Inilah yang merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Jadi Ustadz Malik, gini memang tugas kita semua untuk terus saya nggak terlalu cenderung kepada meluruskan sejarah, tapi kita kita tampilkan terus, kita perkaya fakta-fakta ini. Iya. Dan terus kita kemukakan ini loh fakta yang benar tuh ini, gitu loh. Nah, Bung Karno itu pidato 1 Juni itu Bung Karno mengatakan hendaknya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bertuhan. Jadi nasionalismenya Bung Karno itu memang lain dengan saya kira itulah refleksi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita pada penghujung acara kuliah subuh, saya rasa ini akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya, diskusi yang sangat ini dengan tema yang menurut saya juga jarang-jarang kita dengar, dengan narsum juga yang saya rasa tidak sehebat Ustadz Lukman ini. Kalau sudah sejarah ini memang dibutuhkan profil yang bisa bercerita. Saya rasa beliau memang sebagai seorang pencerita yang ulung. Kita akhiri untuk kuliah subuh pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ustadz Lukman Hakim, yang kedua kepada jamaah kuliah subuh, juga kepada tim dari Akademi Hikmah. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.